Selamat datang di podcast Jam Lembur. Kerja terus mati belakangan bersama gua Andri dan gua Wahyu. Di sini kita bakal ngapain, Pak? Nah, sebelum mulai nih gue pengen nanya dulu nih. Oh ya. Kemarin lu kedatangan tamu cewek. Oh. Dia duduk di sini. Iya. Dia pakai mic gua nih. Hah? Kenapa lu nggak bilang-bilang sama gua? Ya mau gimana, kita mic-nya kan cuma itu doang, Pak. Masa gua mesti chat dulu sih? Lu ini terlalu apa ya, seksis kayaknya. Bukan seksi. Bahkan mic pun itu harus dibeda-bedain, mana mic buat cewek, mana mic buat cowok. Poin gua adalah gini, ketika lu ngajak dia datang ke sini, lu nggak bilang-bilang gua. Oh, itu bagian dari kerahasiaan perusahaan, Pak. Apalagi kalau lihat orang-orang kayak Bapak gitu ya. Kenapa tuh? Kalau lihat perempuan datang ke sini tuh kayak gimana gitu. Loh, pertama kalinya kan ada perempuan di konten e-commerce kan? Iya juga sih. Gimana rasanya bisa interview dia? Sebenarnya biasa aja, Pak. Soalnya gue tuh orangnya nggak seksis. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal seksis nih, sebenarnya itu masuk dengan apa yang mau kita bahas sekarang. Apa nih, mau bahas apa nih? Jadi kan sekarang konsepnya itu kita kan membacakan curhatan-curhatan orang gitu kan, yang dari DM. Ini kita namakan Tanyamers. Tanyamers. Walaupun udah pernah dulu kan. Walaupun udah pernah, tapi ini kita mau menajamkan tentang Tanyamers ini karena ternyata sebenarnya banyak ini ya pertanyaan-pertanyaan dan curhat-curhat yang masuk. Dan karena kita sibuk ya, so sibuk, tentu saja. Sebenarnya saran gue sih kalau mau nanya-nanya nanti kita tulis aja deh, ada email di bawah nanti. Kalau kalian punya curhatan atau apalah gitu, dikirimnya di situ aja, jangan lewat DM karena nanti pasti tenggelam. Betul, dan tenang saja untuk kerahasiaan identitasnya cuma kita aja yang tahu. Cuma kita aja yang tahu. Kecuali emang Anda ini ya minta untuk diekspos ya. Ya itu derita Anda lah kalau gitu. Nah gini, Pak, ini ada sebenarnya dia bukan curhat sih. Apa tuh? Dia lebih ke nanya sebenarnya, pendapat kita. Dia nanya, Murs, gue pengen tahu pendapat lu tentang di dunia teks sekarang itu yang masih didominasi oleh laki-laki. Oke. Menurut lo gimana? Apakah perlu ada equality di dalam perusahaan dalam hal ini di dunia tech khususnya gitu ya, atau enggak? Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi ini nanya kenapa cewek lebih dikit dibandingkan cowok di dunia tech startup nih ya. Ya. Gue sebenarnya gini, Pak. Wah, ini udah pakar nih. Gue putar pertanyaannya ya. Kenapa di dunia perpelacuran itu nggak ada cowok? Udah kan equality-nya udah. Kata siapa nggak ada cowok? Tapi sedikit kan. Ada. Kan ente belum. Iya, tapi perbandingannya itu loh. Tapi kayaknya nggak adil kalau kita banding-bandingkan antara dunia profesional dengan perpelacuran ya. Nggak itu bercanda. Nah, gini sih kalau gue ngelihatnya ya, kan memang nggak semua industri itu secara gender itu harus setara nih. Benar. Atau sama jumlahnya nih, karena kan I don't know, tapi kalau di tech itu emang kebanyakan emang cowok yang lebih ini kan, yang lebih entusias. Sebenarnya iya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau gue nggak punya datanya sih, tapi dari pengalaman gue dulu aja ya, di kampus-kampus IT gitu, ya memang kebanyakan cowok. Kebanyakan cowok. Iya. Ya, karena teknik kan. Anak teknik kan. Dan sebenarnya gini, kalau menurut gue ya, kembali ke akarnya lagi gitu. Kenapa mesti dipermasalahin sih? Nah itu dia, mungkin kalau yang gue lihat nih fenomenanya kan memang pengen supaya cowok dan cewek ini setara di dalam banyak hal, atau mungkin ada yang pengen segala hal nih. Tapi kan masalahnya nggak semuanya kan bisa begitu. Dan gue rasa statement lu salah sih. Mereka pengen setara, enggak di semua hal, Pak. Hanya di beberapa hal yang enak-enaknya aja gitu. Makanya dan ketentuan berlaku. Ya, makanya kalau gue bilang statement kita kali ini adalah kami mendukung tidak adanya kesetaraan gender di dunia kerja. Ya, tapi gini dong, misalnya gini, kalau kita ngomong dunia kerja kan ada banyak nih ya. Ada banyak. Gue coba loncat yang ke yang lain deh. Misalnya dunia kontraktor, ya kan, tenaga pekerjanya cowok. Cewek mau angkat-angkat, tok. Ini gue rumah bisa renov nih. Tapi kemarin waktu rumah lo direnov, ada cewek nggak sih? Nggak ada lah, of course. Ibu-ibu gitu nggak ada kan? Nggak ada. Mau nggak? Ya, pertanyaannya gitu. Gue balikin lagi nih ke yang ini nih, yang pengen ada kayaknya kesetaraan nih. Misalnya ada pekerjaan ini nih, nganggur, ya kan? Mau nggak?
masuk ke situ. Ya kan? Mungkin aja alasannya tuh ya itu kan pekerjaan berat, itu pekerjaan cowok. Gue gini loh. Selama masih ada kalimat itu kan pekerjaan cowok dan itu keluar dari mulutnya perempuan, mulutnya cewek gini ya, atau mulutnya feminis lah. Ya lu belum waktunya untuk bilang ada kesetaraan gender sih. Iya kan? Bener dong. Iya kan? Sama kayak misalnya gini deh. Ini contoh lain nih ya. Kalau misalnya berantem, ya cewek mukul cowok, boleh gak? Nggak boleh sih. Harusnya nggak boleh kan. Boleh. Tapi kalau misalnya cewek mukul cowok, wah langsung ada orang-orang langsung ngomong, wah ceweknya, ceweknya, ini berani nih, berani melawan ya kan, fight. Tapi bisa lagi nih, balik lagi nih, kalau cowoknya yang bales, cowok bales, apa yang terjadi? Paling gampang nih Johnny Depp sama Amber Heard aja, ya kan? Itu contoh paling anjing. Contoh paling jelas itu kan. Ternyata yang salah. Tapi pas si Amber Heard-nya itu udah kebukti kebukti bersalah. Gitu, nggak ada feminis yang mau angkat bicara gitu. Iya kan. Makanya. Akhirnya ditinggalin juga sama pejuang wanita ini. Iya makanya. Kadang-kadang tuh ya. Mereka tuh masih pilih-pilih teman. Nih kalau mau ngomong nih ya, persahabatan cowok dan persahabatan cewek. Ini gini nih. Kalau misalnya kayak gua sama lu gitu kan, atau sama ya yang lain-lain yang ada di tempat ini lah ya. Kita kan kadang mungkin ada berantem, ada mungkin nggak sepaham. Tapi ya udahlah habis itu ya udahlah kita biasanya kita tetap temenan kan. Tapi kan kalau pertemanan cewek nih yang gue lihat nih ya. Ini yang gue lihat. Walaupun nggak semuanya ya kan. Walaupun nggak semuanya. Tapi kadang-kadang nih mereka ngumpul nih nongkrong bareng misalnya berempat berlima gitu ya. Kalau ngomong tuh di satu sama lain tuh nice banget. Lu cakepan nih hari ini. Ininya bagus banget nasnya. Ya handphonenya baru nih. Pokoknya lu di ini. Tapi kalau misalnya dari 4 orang atau 5 orang ini satu nggak nongol, yang di ngomongin siapa? Ya, sekarang cowok juga ada banyak gitu sih. Ada. Soalnya cowok kan udah mulai ya tulang lunak sekarang kan. Makin lama makin strawberry. ya makanya gitu kan, kalau misalnya balik lagi nih, kalau lu ngomong kesetaraan ya, gue sih bilang nggak bisa untuk semuanya itu disetarain. Karena memang secara fungsi memang udah beda. Benar. Iya kan, secara fungsi udah beda. Itu satu. Dan yang kedua juga kalau menurut gue ya, mental kita tuh juga masih kaget gitu ngeliat yang gitu-gituan gini. Gue coba cari di Google misalnya, misalnya penjual ketoprak cantik. Media itu juga masih suka ngangkat-ngangkat gitu loh. Ada pilot cantik, ada petenis cantik. Pokoknya perempuan itu kalau ada di dunia yang mungkin masih baru gitu, yang diangkat itu cantiknya gitu. Cantik dan seksi biasanya. Jadi ya lagi-lagi kita juga masih kaget sih sebenarnya. Medianya aja kayak gini nih. Medianya memang gitu. Karena itu yang dijual akhirnya kan. Nih, lihat ya. Misalnya dari suara.com, viral video penjual ketoprak cantik, publik malah curigai hal ini. Apa? Publik apa yang dicurigai emang dari? Gua nggak ngerti kayak berita kayak gini tuh nggak ada gunanya dibaca sih sebenarnya. Cuma si jurnal, gue nggak tahu orang ini mesti gue bilang jurnalis atau memang tukang nulis doang gitu. Kenapa kalau yang cantik mesti lu angkat gitu loh. Terus ada lagi misalnya pilot cantik. Nih ada lagi nih dari Okezone, 4 profil pilot wanita cantik di Indonesia bikin netizen ingin terbang terus. Nah itu lagi kan, medianya pun juga sebenarnya quote unquote mengeksploitasi itu kan? Iya kan. Jadi bisa lagi nih deh, pilot wanita yang terbang 10 jam tanpa kata cantik. Iya, terbang 10 jam tanpa istirahat. Iya, pernah nyabu. Iya. Ya tapi kan akhirnya itu terus kan. Nah gini deh paling gampang dah, misalnya ada orang bikin konten di Instagram atau TikTok lah ya. Kalau dia nggak cantik, dan yang kedua nggak bohai, belahan tetenya nggak kemana-mana, lu lihat jumlah engagementnya.
rendah lah pasti. Rendah kan? Ya, tapi yang itu pasti lebih banyak ya kan. Ya memang begitu. Sebenarnya ya kalau menurut gue tuh jauh kasihan juga sih cewek-cewek yang memang dia itu punya bakat di bidang tertentu dan dia memang pantas ada di tempat itu gitu loh. Mau dia bekerja sebagai apa. Tapi ya lagi-lagi medianya itu seperti ini. Mau ini cewek ya, mau lu cerdas, mau lu pintar kayak gimana, medianya itu hanya melihat oh lu cantik. Kalau lu jelek mah kagak bakal diangkat. Iya, makanya memang karena good looking itu privilege, Pak. Dan suka nggak suka sih. Menurut gue privilege itu memang harus dimanfaatkan sih. Lagi-lagi tapi itu hal yang lain ya. Tapi ya medianya buta sih kalau kata gue. Ya tapi emang nggak laku kalau lu carinya yang biasa-biasa aja ya. Itu yang memang akhirnya clickable kan, karena balik lagi kita mencari yang clickable. Benar ya kan. Benar. Nah kalau kita ngomong balik lagi nih ke gender, ya gender mereka yang pengen kesetaraan, misalkan kesetaraan ini kan nggak hanya karena pria dan wanita doang kan. Yang feminisnya juga selalu bisa lah. Contoh paling gampang ini love yourself ya kan. Love yourself ya kan. Gimana itu? Ya terus body positivity ya kan. Itu juga pengen disetarain tuh. Gak bisa sih kalau gue gini ya. Body positivity itu omong kosong. Gak bisa Pak. Biasanya kan gini, kalau body positivity itu ada banyak macamnya. Cuma yang paling populer itu adalah lo harus mencintai diri lo yang gendut misalnya. Nah, itu. Akhirnya mengarah ke situ kan. Dan jadi seakan-akan membiasakan atau menormalkan kalau orang obesitas itu nggak apa-apa asal dia mencintai dirinya. Come on man. Obesitas itu di Amerika tuh udah dihitung sebagai penyakit. Menurut gua yang sebaiknya yang paling mendukung gerakan love yourself untuk orang obes itu adalah rumah sakit sih. Sama dokter-dokter. Karena gini Pak, love yourself itu kan menurut gue itu ada dua hal. Satu, sesuatu yang bisa lu ganti, sesuatu yang bisa lu ubah, satu yang nggak bisa lu ubah. Misalnya kalau yang nggak bisa lu ubah itu kayak pesek, sipit misalnya, atau botak. Ya. Kok Anda semua ya kecuali yang peseknya. Iya, ya itu sih sebenarnya bisa dioperasi sih. Iya, tapi pada secara natural kan itu nggak bisa sebenarnya. Ya karena udah dari lahir begitu. Udah dari lahir dan ya udah lo menerima ini. Cuma kalau misalnya lo gendut, lo obes, bukan love yourself, olahraga bangsat. Iya, itu kan salah lu dong. Lu minum boba sehari bisa 3 kali. Iya. Nah, dan lo tau nggak? Dulu kan ada penyanyi terkenal Adele tuh. Dia kan juga suka kampanye love yourself kan. Iya. Belakangan dia kembali udah kurus. Iya, dia sekarang kurus. Iya benar. Kayak gitu, maksudnya ya orang-orang yang memperjuangkan itu pun juga akhirnya tahu bahwa itu omong kosong gitu loh. Iya, memang. Tapi kalau kita balik ke topiknya lagi, ini gue punya beberapa data nih. Dari Tech in Asia, jumlah perempuan di ekosistem startup belum ideal. Ini caranya agar makin inklusif. Jadi ada artikel di Tech in Asia yang dia tuh ya ngebahas soal jumlah perempuan. Gimana caranya biar jadi inklusif? Oke. Kita baca dulu dari sini. Setiap harinya ada 20.000 startup entusias yang mendapatkan. Bukan. Berapa jumlah perempuan di kantor kamu sekarang? Menurut riset Next Generation, populasi perempuan yang bekerja di perusahaan teknologi ternyata belum ideal, meski pertumbuhannya positif dari tahun ke tahun. Ini ya, butuh lebih banyak perempuan di posisi senior dan manajerial. Menurut gue ini aneh sih. Ya, apa kebutuhannya gitu loh? Itu kan sebenarnya yang perlu dicari tahu kan. Dan gue juga nggak tahu ya apakah kalau misalnya perempuan tuh ditaruh di posisi senior atau manajerial. Jangan perempuan deh. Kalau kita melihat gender ya, sebuah gender tertentu ya cuma 2 sih sebenarnya gender ya. Sisanya itu mental issues. Gender tertentu itu dipasang di posisi tertentu itu gue nggak tahu implikasi terhadap perusahaan apa. Kenapa gitu? Kenapa kita harus punya perempuan di posisi senior dan manajerial? Ya itu menurut gue agak bias sih statement seperti itu ya. Nggak ngerti gue kenapa dia ada statement kayak gitu. Karena gini deh, nih for information nih ya, di studio ini nggak ada cewek. Iya ya kan? Cowok semua yang ngerjain ini semua. Bencong ada sih satu. Terus apa lagi? Di sini jumlah founder perempuan masih sedikit. Jumlah founder perempuan masih sedikit. Kalau banyak kenapa?
Nah itu dia, kalau mau founder perempuannya banyak, ya bikin kayak Spice Girl gitu. Ya, menurut gue sih hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender di dunia kerja itu omong kosong sih. Maksud gue di beberapa hal tertentu ya, nggak semuanya ya. Karena kalau misalnya banyak perempuan di level C-level misalnya atau di level manager, nggak ada implikasinya juga gitu. Dan kalau jumlah perempuan atau jumlah laki-lakinya mendominasi, nggak ada masalahnya juga sih kalau gue lihat. Iya, yang penting kan gini kan, back again, ya yang penting kan bisnisnya jalan. Iya, itu dia. Iya kan, bukan karena si cewek atau si cowok yang lebih banyak. Ya, intinya gini sih kalau menurut gue ya, kesetaraan gender itu sebenarnya tidak perlu dalam artian kalau kita melihat kepada kuantitinya di posisi-posisi tertentu, menurut gue nggak usah. Ya. Tapi kalau untuk perlakuan, kalau untuk ya lebih ke perlakuan, ke privilege itu memang seharusnya setara. Tapi kalau kita ngomongin kuantiti mah buang-buang waktu aja sih. Iya, yang penting kan balik lagi ya ke kualitas dan skillnya dia tuh bisa kasih sumbangsinya apa, nah, itu. Kontribusinya apa. Lebih ke kualitas sih ya. Iya, percuma lu banyak-banyakin orang, tapi kalau dikit-dikit nangis. Nah itu dia, pulang kampung habis itu. Ya udahlah, kalian kalau misalnya ada pertanyaan atau sesuatu yang mau kalian curhatin, terus kami respon, kalian boleh kirim nanti emailnya ada di sini atau di ya, pokoknya ada nanti kita cantumin, nanti kalian bisa curhat di situ, tenang aja, anonim. Yang ini pun juga anonim kan, kita nggak sebut nama. Benar. Ya, oke, kita tutup untuk podcast Jam Lembur kali ini. Gua Andri, gua Wahyu. Kita jumpa lagi di podcast Jam Lembur episode berikutnya. Bye. Yo.